Kalian tahu nggak sih tanaman jeruk itu berasal dari mana? Jeruk nipis merupakan tanaman yang berasal dari Indonesia. Menurut sejarah, sentra utama asal jeruk nipis yaitu Asia Tenggara. Akan tetapi, beberapa sumber menyatakan bahwa tanaman jeruk nipis berasal dari Burma Utara, Cina Selatan, dan India sebelah utara, tepatnya Himalaya dan Malaysia. Tanaman jeruk nipis masuk ke Indonesia karena dibawa oleh orang Belanda. Oke teman-teman, jeruk nipis juga punya nama lokal loh. Di Jawa, jeruk nipis disebut jeruk pecel. Untuk di Sunda, jeruk nipis disebut lemau asam. Sedangkan di Bali, jeruk nipis disebut lemo. Dan untuk nama ilmiahnya adalah Citrus aurantifolia. Selanjutnya kita akan ke klasifikasi tanaman. Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Dicotyledonae, ordo Rutales, famili Rutaceae, genus Citrus, spesies Citrus aurantifolia. Oke. Terus penyebarannya itu ada di mana aja? Penyebaran tanaman ini menyebar ke berbagai negara tropis lewat perdagangan rempah-rempah pada zaman dahulu. Kini jeruk nipis banyak dibudidayakan di Asia, Amerika Selatan, Amerika Tengah hingga Afrika karena dianggap mudah tumbuh dan memiliki banyak manfaat. Kandungan utama dalam jeruk nipis antara lain vitamin C, air, dan asam sitrat. Vitamin C dalam jeruk nipis berfungsi untuk menjaga dan daya tahan tubuh. Selain itu, jeruk nipis juga sering digunakan sebagai bahan tambahan pada makanan dan minuman. Jeruk nipis dapat membantu menambah rasa segar dan mengurangi bau amis pada makanan. Karena kandungan dan manfaatnya, jeruk nipis banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, baik sebagai bahan makanan maupun untuk kesehatan. Emangnya tanaman jeruk nipis habitatnya bisa tumbuh di mana aja? Habitat jeruk nipis tumbuh baik di daerah beriklim tropis dengan sinar matahari yang cukup. Tanaman ini menyukai tanah gembur, tidak terlalu basah, dan memiliki drainase yang baik. Ia cocok hidup di dataran rendah sampai ketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan laut. Lingkungan yang hangat, tidak terlalu lembab, serta mendapat cahaya matahari langsung, membuat pertumbuhannya lebih optimal. Terus morfologi tanaman jeruk nipis bentuknya kayak gimana aja? Daun jeruk nipis adalah jenis daun majemuk atau Phylum Compositium, adalah jenis daun yang memiliki satu tangkai utama atau biasa disebut sebagai ibu tangkai yang memiliki cabang dua atau lebih tangkai yang biasa disebut sebagai anak daun yang tumbuh pada cabang-cabang tersebut. Terbentuk dari elips dengan pangkal membulat, ujungnya tumpul, dan tepiannya itu beringgit. Dan panjang daunnya mencapai 2,5 sampai 9 cm dan lebarnya sampai 2,5 cm. Sedangkan tulang daunnya menyirip dengan tangkai bersayap, hijau dan lebar 5 sampai 25 mm. Morfologi tanaman jeruk nipis dapat dilihat berdasarkan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, akar. Tanaman jeruk nipis memiliki sistem akar tunggang sebagai akar utama yang tumbuh lurus ke dalam tanah dan dapat mencapai sekitar 4 meter pada tanah yang subur dan gembur. Dari akar tunggang tumbuh akar cabang lateral yang menyebar ke samping untuk memperluas penyerapan air dan unsur hara. Selain itu, terdapat akar serabut dan akar rambut yang berjumlah banyak dan berperan penting dalam penyerapan nutrisi. Pada ujung akar, terdapat jaringan meristem yang aktif membelah sebagai titik pertumbuhan. Sel akar jeruk bersifat lembut sehingga mudah patah pada tanah yang keras sehingga pertumbuhannya lebih baik di tanah gembur dan tidak tergenang air. Kira-kira manfaatnya apa aja sih? Jeruk nipis memiliki banyak manfaat dalam kesehatan. Yang pertama adalah meningkatkan kekebalan tubuh, yang kedua mencegah penyakit kanker, yang ketiga adalah mencegah diabetes, yang keempat adalah mencegah anemia, yang kelima adalah melancarkan pencernaan, yang keenam adalah membantu menurunkan berat badan, yang ketujuh adalah menjaga kesehatan kulit, yang kedelapan adalah mencegah kesehatan jantung. Manfaat jeruk nipis di lingkungan sekolah. Yang pertama, tanaman jeruk nipis di lingkungan sekolah bermanfaat untuk meningkatkan imunisasi siswa kaya vitamin C. Yang kedua, media edukasi tanaman obat. Yang ketiga, bahan minuman sehat penyegar. Yang keempat, proyek kebun sekolah dan bisa juga menghilangkan bau amis. Yang kelima, menjaga kesehatan kulit dan rambut siswa secara alami. Dan yang terakhir, menciptakan lingkungan sekolah lebih hijau dan asri. Selanjutnya adalah manfaat dari segi ekonomi dan ketahanan pangan. Pertama, peluang usaha yang menguntungkan. Kedua, sumber penghasilan tambahan. Ketiga, biaya perawatan rendah. Keempat, kemandirian pangan keluarga. Kelima, sumber vitamin C dan antioksidan. Keenam, bahan pengawet alami. Ketujuh, penguat cita rasa makanan. Batang pohon jeruk nipis berkayu, kuat, dan keras dengan tekstur yang ulat. Permukaan kulit batang berwarna coklat, tua hingga kusam, dan seiring bertambahnya umur tanaman, kulit batang juga menjadi agak kasar.
Batang jeruk nipis juga memiliki duri atau spina yang bertumbuh pada bagian tertentu, yang berfungsi sebagai perlindungan alam tanaman. Struktur batang bercabang banyak dan berperan menopang seluruh bagian tanaman. Selanjutnya bunga. Kelopak bunga berbentuk seperti mangkok berbagi 4-5 dengan diameter 0,4-0,7 cm, berwarna putih kekuningan dan tangkai putih silindris putih kekuningan. Daun mahkota berjumlah 4-5 berbentuk bulat telur atau lanset dengan panjang 0,7-1,25 cm dan lebar 0,25-0,5 cm, berwarna putih. Tanaman jeruk nipis pada umur 2,5 tahun sudah mulai berbuah. Buah berbentuk bulat sebesar bola pingpong dengan diameter 3,5 atau sampai 5 cm, berwarna hijau atau kuning-kuningan. Tanaman jeruk nipis mempunyai akar tunggang. Buah jeruk nipis sudah tua, rasanya asam. Tanaman jeruk umumnya mempunyai tempat-tempat yang dapat memperoleh sinar matahari langsung. Masukin aja dah. Batal nih Bu, bos saya. Iya, apa namanya itu apa itu batu? Kalian ini gue yang ini nih. Ya, ada ini ada banyak keluarin semua. Ratain, ini ada yang bawa ke. Masukin aja. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui praktikum menanam jeruk nipis, kami memahami proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman, mulai dari penanaman hingga faktor yang mempengaruhi seperti air, cahaya matahari, dan unsur hara. Kami menyadari bahwa perawatan yang konsisten sangat penting agar tanaman tumbuh optimal. Dan selama kegiatan, kerjasama, tanggung jawab, dan ketelitian kami berkembang melalui pembagian tugas seperti menyiram, mengamati tinggi tanaman, dan mencatat perubahan. Banyak tantangan yang kami hadapi, misalnya menjaga konsistensi perawatan dan perbedaan pertumbuhan tanaman, yang kami atasi dengan berdiskusi dan mengevaluasi cara perawatan. Dari kegiatan ini membuat kami lebih peduli terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Pengalaman ini juga melatih kesabaran, kerjasama, serta memberi keterampilan dasar bercocok tanam yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari dan masa depan.